Lanjutkan ayat berikut, ayat lanjutannya tadi. Faman syahida minkumus sahra fal yasumhu. Nah ini yang menjelaskan bahwa poso itu awalnya pokoknya ndelok bulan Ramadan. Faman moko sapane wong kang syahida nyakseni minkum setengah saking sira kabeh as-sahra ing wulan Ramadan fal yasumhu moko supaya dheweke poso ing wulan Ramadan. Nah terkait dengan menyaksikan bulan Ramadan ini ada macam-macam versi. Ada yang versinya ru'yat, ada yang versinya hisab. Nah panjenengan nanti juga akan jadi bingung. Ketetapan Muhammadiyah itu, kalau kita lihat tanggalan Muhammadiyah itu tanggal 30 riyayane lho. Saiki edarane dadi 31 mulai. Ya apa sebab itu? Sebabnya karena Muhammadiyah itu merencanakan penanggalan global sak dunia. Lah syaratnya itu harus bulan itu munculnya 5 derajat. Karena sak dunia harus sama. Akhirnya ketetapan tanggal 30 itu. Lah yang biasanya yang dipakai biasanya itu hisab wujudul hilal itu tanggal 31. Yaitu jawabnya kenapa kok jadi ada dua pendapat seperti itu ya. Nah sekarang ini Allah sampaikan sopone wong kang nyakseni ing antane sira kabeh itu ing wulan Ramadan moko supaya dheweke poso. Lah Rasulullah menetapkan apa? Pakai ru'yat. Nggih. Ru'yat itu melihat bulan dengan mata kepala sendiri. Siapa melihat bulan maka besok poso. Nonton. Lah saya ini sudah pernah ikut ru'yat itu 6 kali nih salah. Mewakili Muhammadiyah atas undangannya Depak. Saya juga ngeresik pernah, ke Surabaya pernah. Sing lotang sing towing gini ku. Ngene Gresik itu tambah mau enggak ini masalah saya kira gak kuat itu. Saya selama 6 kali itu tidak pernah melihat bulan. Apa sebabnya? Sebabnya di Indonesia itu tidak semua tempat itu bisa dilihat. Di Indonesia itu udaranya mengandung air. Beda dengan di Arab ya. Panjenengan yang Arab pertama kali ini gak gawe masker kayak banyu. Wah kayak sesek dodo. Karena kering udaranya. Maka kalau melihat bulan gampang. Kalau di Indonesia karena mengandung air, itu ketika dilihat pas ketiga ngono ya sing keluar itu putih-putih, ternyata uapnya laut. Nggak bisa lihat. Nah, ini mendung kita tambah gak ketok. Masalah. Gitu. Nah, itu terkait dengan sistem ru'yat. Nah, ketika itu zaman Rasulullah, kalau di Saudi tadi itu misalnya muncul bulan, di tempat lain belum tentu muncul. Karena bulan itu matlaknya penyinarannya tidak seluruh dunia, hanya bagian tertentu. Baru bumi melengkung ini akhirnya kabeh kena. Tapi akhirnya ada jeda waktu. Ini. Nah, ketika di sana sudah muncul bulan, di sini belum muncul, tidak ada masalah. Karena umat Islam cuma ada di sana tok. Nah, sekarang ini umat Islam ada di seluruh dunia. Apalagi kalau di kutub. Di sini sudah muncul bulan, di kutub baru 1 minggu kemudian baru muncul. Masalah. Apalagi kalau tanggal 9 Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah itu kalau di Arab Saudi itu sapa sing wukuf di sana, orang di luar wukuf disunahkan untuk poso Arafah. Lah kalau Indonesia dengan Arab tidak sama. Ya di sini sudah poso kono durung wukuf. Kan begitu. Atau sebaliknya. Lah ini artinya apa? Problem. Loh Rasulullah kok ngomong seperti ru'yat itu kenapa sebabnya? Sebabnya itu karena orang-orang Arab itu tidak bisa menulis dan tidak bisa kisah. Itu diucapkan oleh Rasulullah sendiri, nahnu umatun umiyatun la naktubu wa la naksibu. Kami ini umat yang umi, tidak bisa menulis dan tidak bisa hisab.
Nah ini latar belakangnya ternyata kenapa Rasulullah mengatakan disuruh ru'yat. Nah, sama dengan Isra Mi'raj dulu itu orang tidak ada percaya. Yang percaya cuma Abu Bakar tok. Karena ilmu pengetahuan belum seperti sekarang. Sekarang ini kan gampang. Ya. Nah akhirnya karena problem seperti itu maka Muhammadiyah berijtihad untuk mengatasi masalah ini. Nah ijtihadnya orang menganggap itu bid'ah. Ya bisa saja kalau bid'ah itu kan sesuatu yang model baru. Kalau kita pergi haji dulu naik unta, sekarang naik pesawat, ya bid'ah saja nih. Ya toh? Kita pakai celana, ya bid'ah kuwi celonane wong londo. Wong Islam ya apa? Tidak menjelaskan. Wong Jawa tambah sewekan, mbak udengan, ngerti ya? Bid'ah apa ya nih? Dalam pengertian bahasa, tapi bid'ah dalam pengertian yang lain kan tidak seperti itu. Ya. Nah akhirnya membuat ijtihad dari hadis tadi masuk kepada Quran. Qurannya panjenengan baca dalam Quran surat 10 ayat 5. Mohon jangan baca. Wallazi ja'ala samsa dia awal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adadas sinina wal hisab ma khalaqallahu dzalika illa bil haq al-ayah. Surat 10 surat Yunus ayat 5. Coba dibaca. Nggih. Nah, jadi Allah menjadikan matahari, menjadikan bulan, terus menetapkan manzilanya, edarnya, itu sekarang sudah diketahui oleh manusia. Makanya manusia itu bisa tahu nanti terjadi gerhana, tanggal sekian, bulan sekian, menit sekian, detik sekian, pas. Karena sudah tahu manzilanya tadi. Ya. Lah Allah katakan seperti itu, buat seperti itu, lita'lamu adadas sinina wal hisab, supaya kamu bisa menghitung tahun dan bisa melakukan hisab. Maka inilah yang dipakai dasar oleh Muhammadiyah menetapkan bulan Ramadan, 1 Ramadan, 1 Syawal itu menggunakan hisab. Dan itu sudah berlaku sudah lama. Oke. Nah kemudian di dalam sistem itu kalau bulan itu sudah muncul walaupun sedikit, walaupun setengah derajat, 1 derajat, apalagi 2 derajat, itu berarti sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Tapi Depak tidak menggunakan itu. Depak penggabungan antara hisab dan ru'yat. Disebut imkanur ru'yat. Lah imkanur ru'yat ini juga hisab juga ru'yat. Hisaban sudah tahu, tapi baru dilihat, dicek dengan ru'yat. Kalau ru'yat ini sudah muncul bulan, tapi sedikit 1 derajat, tidak diterima, tidak mau. Harus 2 derajat ke atas. Inilah menyebabkan jadi perbedaan pendapat. Karena sudah menetapkan walaupun bulan itu sudah keluar, tapi kalau belum 2 derajat tidak diakui sebagai munculnya bulan. Nah kalau zaman Rasulullah pokoknya muncul bulan sudah berganti tanggal, ya itu sudah masuk. Nah jadi panjangan nanti supaya ngerti kenapa kok jadi beda pendapat, ya itu sebabnya. Karena menetapkan tanggal 1 itu berbeda-beda. Itu ijtihad. Tapi ijtihad itu nek bener bijine loro, nek salah bijine siji. Kita lanjut. Famangkana minkum maridon awala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Ini pancet mengulang yang pertama tadi ayatnya. Jadi ayat toleransi. Kalau kita dalam keadaan sakit atau dalam keadaan berpergian lalu tidak puasa, boleh. Apa Allah buat yang demikian itu untuk apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan pada kamu itu kemudahan. Wala yuridu bikumul usra, dan tidak menginginkan kepada kamu kesulitan.
Jadi dibuat dispensasi seperti itu sebagai itu mudah. Nah inilah bentuk kasih sayang Allah juga. Diberi kelonggaran-kelonggaran. Umpama tidak ada aturan seperti ini kita berat loh. Pas poso, bulan poso, wajib poso, pas loro, wajib poso. Padahal 3 poso tambah nemen. Lah ini ke kemurahan Allah boleh tidak puasa. Nah ini kan kita bersyukur akhirnya gitu loh. Karena puasa itu sebenarnya adalah untuk kepentingan kita sendiri. Amin ya. Walitukmilul iddata walitukabirullaha lan supaya sira kabeh nyempurnakno hitungane wulan sing ditinggalno mau. Bulan poso tadi dihitung berapa hari, yang ditinggalkan berapa hari, disuruh untuk menyempurnakan. Walitukabirullaha lan supaya sira kabeh ngagungno ing Allah ala mahadakum ing atase apa kang Allah paring pituduh marang sira kabeh wala alakum taskurun lan supaya sira kabeh itu dadi wong sing syukur. Nah, setelah kita ketahui peraturan seperti itu endingnya apa? Supaya syukur kita. Ya kalau poso intinya adalah membentuk pribadi kita menjadi orang takwa. Lah dengan aturan-aturan ini tadi Allah sampaikan supaya kita bisa bersyukur. Ternyata poso itu luar biasa kebaikannya, keuntungan buat kita semua. Kirang pinten niku? Kirang 20? Kok 2 menit ya? Nggih, kurang 2 menit ta? Surat 3 Surat 5 ayat 3 itu yang di bawah nggih. Jadi surat 5 ayat 3 itu panjang. Terus endingnya itu begitu. Surat 5 ayat 3 al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islamatina. Itu yang atas tidak saya bacakan tadi karena tidak masuk substansi yang kita bicarakan. Sampun. Ini kan tasik panjang kalau terus nek pun kalau mandek tadi intinya mari kita di dalam menyambut bulan Ramadan yang tanggal 1 besok itu kita sambut dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah. Allah telah memberikan syariat poso, yang poso itu adalah membentuk kita menjadi orang yang takwa. Jadi dalamnya bulan Ramadan itu ganjarannya ditikel-matikelkan. Bahkan ketika kita sholat itu, ketika dalam Ramadan itu diingatkan oleh Rasulullah supaya melakukan 4 hal. 2 hal yang Allah ridho, 2 hal yang Allah kita butuh tapi Allah enggak butuh. 2 hal yang kita ridho adalah syahadat dan mohon ampun. Asyhadu alla ilaha illallah astagfirullah. Kemudian yang lainnya as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Mohon surga dan mohon perlindungan dari api neraka. Makanya kalau tarawih ya itu yang diperbanyak. Nah itu mengacu pada hadis itu sebenarnya. Maka kalau kita setelah selesai tarawih biasanya kan donga itu. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Pun ngoten nggih. Niki pun disemprit kali. Nggih. Mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan ini bisa menambah kemantapan keimanan kita menyambut Ramadan dengan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.